Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwianto Saputra, Stambuk 21816036. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Desain Kurikulum Pendidikan. Kemudian bab 1, pendahuluan, kemudian latar belakang. Kurikulum merupakan salah satu unsur yang memberikan kontribusi untuk mewujudkan proses perkembangan kualitas potensi peserta didik. Pengembangan kurikulum perlu dilakukan karena adanya berbagai tantangan yang dihadapi, baik tantangan internal maupun eksternal. Tantangan internal antara lain standar pengolahan, standar biaya, standar sarana prasarana, standar pendidik, tenaga kependidikan, serta isi standar proses, standar penilaian, dan standar kompetensi lulusan. Sedangkan tantangan eksternal yang dihadapi dunia kependidikan antara lain berkaitan dengan tentang masa depan, kompetensi yang diperlukan di masa depan, persepsi masyarakat, dan perkembangan pengetahuan. Kemudian kurikulum bukan hanya merupakan sekumpulan daftar mata pelajaran, karena mata pelajaran hanya merupakan sumber materi pembelajaran untuk mencapai kompetensi lulusan yang ditetapkan untuk satu satuan pendidikan, jenjang pendidikan, program pendidikan. Evaluasi dan penilaian hasil belajar ditujukan untuk mengetahui, untuk memperbaiki pencapaian kompetensi, penilaian hasil belajar, dan alat untuk mengetahui kekurangan yang dimiliki setiap peserta didik atau sekelompok peserta didik. Kemudian rumusan masalah B, yaitu antara lain 1. Apa saja tujuan pendidikan yang nantinya mempengaruhi desain kurikulum. Kemudian 2. Apa itu desain struktur kurikulum? 3. Apa itu RPP dan komponen serta pengaruhnya dalam desain dan struktur kurikulum. 4. Apa yang dimaksud dengan evaluasi penilaian RPP? Kemudian tujuannya penulisan makalah ini bertujuan untuk memahami desain dan struktur kurikulum. Kemudian A. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah tujuan umum pendidikan nasional yang mengandung rumusan kualifikasi untuk diharapkan akan memiliki oleh setiap warga negara setelah mengikuti dan menyelesaikan program pendidikan nasional tertentu. Suwarno, tahun 1992. 52. Tujuan institusional adalah tujuan hendak dicapai oleh lembaga pendidikan atau satuan pendidikan tertentu. Tiap lembaga pendidikan memiliki tujuan masing-masing yang berbeda satu sama lain dengan yang lainnya, dengan yang sesuai dengan karakteristik lembaga tersebut. Suwardi 2010. 7. Tujuan kurikulum adalah tujuan yang hendak dicapai oleh program studi, bidang studi, dan mata pelajaran tertentu yang disusun berdasarkan tujuan institusional. Perumusan tujuan kurikulum berpedoman pada kategorisasi tujuan pendidik atau taksonomi tujuan yang dikaitkan dengan bidang studi bersangkutan. Suwardi 2010. Kemudian B. Desain dan struktur kurikulum. Kemudian A. Desain kurikulum yang dimaksud desain adalah rancangan pola atau model mendesain kurikulum. Kurikulum berarti menyusun rancangan atau menyusun model kurikulum sesuai dengan visi dan misi sekolah. Dan dapat dikatakan bahwa desain kurikulum merupakan sebuah proses berkaitan tujuan pendidikan yang dengan pemilihan dan pengorganisasinya diisi kurikulum. Penyusunan desain kurikulum dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu dimensi horizontal dan vertikal. Dimensi horizontal berkenan dengan penyusunan dan lingkup isi kurikulum. Susunan lingkup ini sering diintegrasikan dengan proses belajar dan mengajar. Dimensi vertikal yang menyangkut penyusunan bahan berdasarkan urutan tingkat kesukaran.
kesukaran terdapat beragam pola kurikulum, namun demikian secara garis besar desain kurikulum dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu 1. Subject-centered design. Subject-centered design atau lebih dikenal dengan desain kurikulum yang berpusat pada mata pelajaran merupakan bentuk desain kurikulum yang paling populer, paling tua dan paling banyak digunakan dalam subject-centered design. Kurikulum dipusatkan pada sejumlah isi atau materi yang akan diajarkan. Learner-centered design. Learner-centered design yakni kurikulum yang berpusat pada peranan siswa. Desain ini hadir sebagai sanksi sekaligus penyempurnaan terhadap beberapa kelemahan subject-centered design. Learner-centered design hadir dan para ahli kurikulum yang memberikan pengertian bahwa kurikulum didesain dibuat untuk peserta didik. Kemudian 3. Problem-centered design. Problem-centered design berpangkal pada filsafat yang mengutamakan peranan manusia, man-centered. Berbeda dengan learner-centered yang mengutamakan manusia atau peserta didik secara individual. Kemudian B. Struktur kurikulum. Struktur kurikulum adalah pola susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Ke dalam muatan kurikulum tiap mata pelajaran tiap tahun pendidik dituangkan dalam kompetensi yang harus dikuasai peserta didik sesuai dengan beban belajar yang tercantum dalam kurikulum. Muhaimin 2008-22. Struktur dapat dibedakan menjadi 3 kelompok diantaranya. Kemudian 1. Struktur kurikulum pendidikan umum. Struktur kurikulum merupakan pola susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Ke dalam muatan kurikulum pada setiap mata pelajaran pada setiap satuan pendidikan dituangkan dalam kompetensi yang harus dikuasai peserta didik sesuai dengan beban belajar yang tercantum dalam struktur kurikulum. Kemudian 2. Struktur kurikulum pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, dan akhlak mulia, serta keterampilan peserta didik untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan program kejuruannya, agar dapat bekerja secara efektif dan efisien serta mengembangkan keahlian dan keterampilan. Mereka harus memiliki stamina yang tinggi, menguasai bidang keahlian dan dasar-dasar ilmu sesuai dengan tuntunan pekerjaannya. Kemudian 3. Struktur kurikulum pendidikan khusus. Struktur kurikulum dikembangkan untuk peserta didik berkelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi kelompok. Mata pelajaran dan standar kompetensi mata pelajaran peserta didik berkelainan dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu 1. Peserta didik berkelainan tanpa disertai dengan kemampuan intelektual di bawah rata-rata. 2. Peserta didik berkelainan serta kemampuan intelektual di bawah rata-rata. C. Peranan RPP dalam desain dan struktur kurikulum. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran tema tertentu yang mencangkup standar kompetensi. Kompetensi dasar materi pembelajaran, indikator penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. RPP adalah rencana kegiatan tatap muka, 1 pertemuan dan lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik. Dalam upaya mencapai kompetensi dasar, KD RPP disusun berdasarkan KD atau subtopik dilaksanakan dalam 1 kali pertemuan atau lebih
Permendikbud nomor 65 tahun 2013. Kemudian komponen dan sistematika RPP, yaitu RPP paling sedikit memuat satu tujuan, dua materi pembelajaran, tiga metode pelajaran, empat sumber belajar, lima penilaian dalam perkembangan kurikulum. Komponen tersebut bertambah sesuai dengan perkembangan, yaitu yang pertama identitas, dua kompetensi inti, tiga kompetensi dasar KIDI, 4 tujuan pembelajaran, 5 materi pembelajaran, 6 metode pembelajaran, 7 kegiatan pembelajaran, 8 kegiatan penutup, 9 sumber belajar, 10 penilaian. Kemudian evaluasi penilaian dalam RPP. Penilaian hasil belajar, tes hasil belajar THB adalah salah satu alat ukur yang paling banyak digunakan untuk menentukan keberhasilan seseorang dalam suatu PBM atau suatu program pendidikan. Tes ini dapat berupa tes bertulis dan tes lisan dan tes praktik. Contoh, ulangan harian, UTS, UAS, UKK. Non-tes adalah alat ukur untuk memperoleh informasi perubahan tingkah laku kognitif, efektif, dan psikomotor, terutama yang berhubungan dengan apa yang dapat dibuat atau diketahui atau dipahami. Alat ukur non-tes meliputi pedoman observasi, pedoman wawancara, skala sikap, checklist, catatan anekdotal, bagan partisipasi. Kemudian bab 3 penutup. Ya, di sini kita simpulkan. Kesimpulan seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa perubahan dan pengembangan kurikulum menunjukkan bahwa sistem pendidikan itu dinamis. Semangat perubahan dalam perkembangan zaman. Tujuan desain dan struktur kurikulum untuk mendorong siswa mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan, mempresentasikan apa yang diperoleh atau diketahui setelah menerima materi belajar. Struktur kurikulum dalam hal perumusan, desain desain kurikulum menjadi amat penting dalam penyusunan isi kurikulum karena begitu struktur yang mana disiapkan tidak mengarah sekaligus menopang pada apa yang ingin dicapai dalam kurikulum, maka bisa dipastikan implementasinya tidak akan tercapai. Secara umum, RPP dikembangkan dari materi pokok pada setiap sekaligus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai 4 KIDI sesuai dengan 4 aspek KI, yaitu sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Evaluasi adalah suatu tindakan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu terhadap suatu sistem berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan dalam rangka membuat suatu keputusan. Ya, itulah tadi hasil presentasi saya. Adapun kurang dan lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.